Shalom, haleluya. Saudara yang selalu diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini, meninggalkan segala kesenangan. Saudaraku, mengapa ada begitu banyak orang rela menyekolahkan anaknya sampai mencapai gelar yang sangat tinggi? S1, S2 bahkan banyak juga yang sampai mencapai gelar doktor. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa untuk mencapai satu kesuksesan, untuk menikmati hidup yang senang di hari yang kemudian atau di masa yang akan datang. Banyak orang tujuan hidup di dunia ini ialah apa? Untuk supaya sukses, untuk supaya berhasil, untuk supaya menikmati hidup. Coba saudara tanya kepada orang-orang. Saya percaya orang akan berkata, ya saya sekolah tinggi-tinggi supaya bisa beli rumah. Saya sekolah tinggi-tinggi ke depannya saya mencari pekerjaannya gampang supaya saya bisa beli mobil. Hidup saya sudah mapan, hidup saya sejahtera. Oh, saya berusaha kerja keras supaya di hari kemudian saya tidak susah-susah lagi. Orang akan berkata seperti itu. Supaya hidup saya ini berhasil, pekerjaan saya harus berhasil, saudaraku. Karena rata-rata tujuan manusia atau cara berpikir manusia, kita sekolah tinggi-tinggi, bayar mahal-mahal supaya ke depannya hidup kita lebih baik, supaya ke depannya hidup kita lebih makmur, tidak susah lagi, tidak miskin-miskin lagi. Amin, saudaraku. Tetapi ada di ayat firman Tuhan yang kita akan baca bersama pada hari ini, bahwa segala sesuatu, kesenangan yang dia nikmati, saudaraku, kesenangan yang dia sudah terima, dia rela untuk meninggalkan semuanya itu. Zona nyaman yang dia sudah alami, kekayaan yang dia alami, kehormatan yang dia terima, kemuliaan yang dia terima, dia rela melepaskan semua itu. Saudaraku, kita akan melihat pribadi apa, pribadi siapa yang rela meninggalkan segala kesenangannya, yang rela melepaskan segala kenikmatan yang dia alami karena dia mau mengikuti firman Tuhan. Di dalam kitab Ibrani, mari kita akan lihat di sana, Ibrani pasal yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Saksi-saksi Iman. Ibrani yang ke-11 ayat yang ke-24 dan 25. Atau saya baca, mari kita perhatikan di sana. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk hidup sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudaraku, kita tahu bersama bahwa Musa ini waktu dia masih kecil, saudaraku, dia dibesarkan oleh seorang anak putri Firaun. Atau putri Firaun mengangkat Musa itu sebagai anaknya, anak yang dia asuh dari kecil. Kita tahu bersama Musa itu, saudaraku, dia waktu terjadi pembunuhan anak-anak kecil, Musa itu diselamatkan ibunya. Dia menaruh anaknya itu di sebuah tempat yang dia sudah siapkan. Dia letakkan di sungai, dan saat itu Tuhan atur dengan caranya yang luar biasa. Singkat cerita, Musa itu ditemukan oleh putri Firaun sehingga Musa tidak jadi dibunuh. Karena waktu zamannya Musa masih dikatakan bayi, terjadi pembunuhan massal anak-anak kecil. Dan saudaraku, akhirnya Musa itu
ketika ditemukan oleh putri Firaun mengasuhnya, membesarkan dia menjadi anak angkat dari putri Firaun ini. Sudah lihat ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Saudaraku, menjadi anak putri Firaun adalah Musa sudah mengalami yang namanya tempat yang sangat nyaman. Tempat yang sangat enak, saudaraku. Hidupnya jauh dari kemiskinan. Amin. Namanya sudah diasuh oleh sudah diangkat anak oleh putri Firaun, saudaraku. Sudah menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Musa sudah menjadi bagian dari keluarga kerajaan Mesir pada waktu itu. Jadi Musa hidupnya sudah sangat senang. Amin, saudaraku. Jauh dari yang namanya kesusahan, jauh dari yang namanya kemiskinan. Segala yang Musa perlukan ada. Segala yang Musa perlukan disiapkan. Saya percaya ketika Musa diangkat menjadi anak putri Firaun, Musa diperlakukan istimewa, saudaraku. Musa diperlakukan sangat baik. Segala sesuatu yang Musa perlukan selalu disiapkan. Prajurit-prajurit atau orang-orang kerajaan selalu mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan Musa. Karena dia sudah tinggal di istana kerajaan di Mesir. Dia sudah menjadi bagian keluarga kerajaan Mesir. Saudara bisa bayangkan, Musa ini hidupnya sebenarnya sudah enak. Ini yang mengangkat Musa menjadi anak, bukan lagi diangkat oleh sekelas artis terkenal. Seperti kita lihat Raffi Ahmad, dia mengadopsi anak yang ketiga. Orang berkata, senang sekali anak itu bisa diadopsi oleh seorang artis yang terkenal. Tetapi Musa, yang mengadopsi Musa atau yang membesarkan dia, yang merawat dia, yang menjadikan dia sebagai anak putri Firaun adalah putri Firaun sendiri atau bagian dari keluarga kerajaan yang ada di Mesir. Tetapi lihat saudaraku, Musa, Alkitab mencatat di pasal 24, karena iman maka Musa setelah dewasa, setelah dia mengerti segala sesuatu, setelah dia sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, dia menolak disebut anak putri Firaun. Saudara bayangkan di sini, setelah dia sudah dewasa, dia tidak mau predikat itu melekat dalam dirinya. Dia tidak mau saudaraku, hidup kesenangan, hidup di dalam kenikmatan dunia melekat di dalam dirinya. Saudaraku, ini kalau mau dikatakan orang Musa ini orang yang aneh ya. Rata-rata manusia ingin hidupnya senang. Rata-rata manusia ingin hidupnya enak. Rata-rata manusia tidak mau susah-susah. Tidak mau bekerja keras lebih. Kan sudah ada, saudaraku, sudah disiapkan. Tetapi Musa ini sudah disiapkan segala yang enak, segala yang baik, segala kenikmatan, segala kesenangan. Malah Musa menolak segala kesenangan yang disiapkan oleh kerajaan Mesir. Saudaraku, orang-orang sekarang tidak mau hidup susah. Justru orang-orang sekarang, saudaraku, maunya hidup enak, hidup berhasil. Kami pun mau hidupnya berhasil, saudaraku. Hidup sukses, amin. Hidup makmur, hidup diberkati, hidup sejahtera, melimpah, saudaraku. Tetapi Musa menolak segala kesenangan yang dia terima. Menolak, saudaraku, segala kenikmatan yang dia alami. Karena apa? Dia lebih pilih menderita bersama dengan umat-umat Allah. Di ayat 25 disebut. Saudaraku, kita lihat sekarang ini, orang karena dia tidak mau hidup susah, pejabat-pejabat, saudaraku, petinggi-petinggi yang ada di bangsa kita, karena mereka tidak mau hidup ya sesuai dengan gaji yang sudah diberikan oleh pemerintah,
Mereka mau lebih, saudaraku. Jadi walaupun dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang kotor, banyak petinggi-petinggi, oknum-oknum tertentu yang korupsi. Korupsi bukan lagi hanya puluhan juta, bukan hanya ratusan juta, bukan hanya saudaraku, berjuta-juta, tetapi sampai yang namanya triliun. Waduh, luar biasa. Orang rela mencuri uang sampai triliun. Karena apa? Karena uang banyak, pasti mereka berpikir hidup senang, ya. Orang berpikir kalau pegang uang miliaran, apalagi triliun, segala yang saya perlu, mau beli apapun bisa, saudaraku. Itulah pikiran manusia, pikiran dunia, pikiran yang dipenuhi dengan kejahatan. Banyak orang rela melakukan dosa, rela melakukan kejahatan karena tidak mau hidup menderita, karena tidak mau hidup apa adanya. Maunya lebih sampai dia harus melakukan kejahatan, mengambil apa yang bukan menjadi bagian dia. Dan ini sementara terjadi di bangsa dan negara kita. Karena apa? Mereka tidak mau hidup sengsara, tidak mau hidup hanya dari gaji yang ada, maunya di ambang batas kekayaan. Tetapi saudara lihat Musa justru sebaliknya. Kekayaan yang dia miliki, saudaraku, apa yang tidak ada di istana. Mau cari perempuan yang cantik, berapapun yang mau Musa inginkan itu bisa. Karena dia ada di kerajaan, dia menjadi bagian keluarga raja. Mau cari kesenangan apa? Bisa, saudaraku. Semua yang Musa inginkan, kesenangan mata, amin, kesenangan perut, mau makan apapun ada, segala yang diperlukan ada. Tetapi inilah luar biasanya Musa. Dia rela meninggalkan segala kesenangannya. Dia rela hidup bersusah-susah, hidup berjuang bersama dengan umat Allah, saudaraku. Ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudaraku, ingat, sengsara yang seperti apa yang Musa alami bersama umat Allah. Ketika Tuhan memerintahkan Musa, pimpin bangsa yang besar ini keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Saudara lihat di dalam perjalanan, ketika Musa memimpin bangsa Israel, Musa tidak mengalami kesenangan, saudaraku. Bangsa Israel ketika mereka dituntun Musa dalam perjalanannya menuju ke tanah Kanaan, apa yang terjadi? Bangsa Israel banyak marah-marah dengan Musa. Bangsa Israel banyak sungut-sungut dengan Musa. Bangsa Israel mempersalahkan Musa. Saudaraku, lihat betapa menderitanya Musa menuntun bangsa Israel ini untuk masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Betapa sengsaranya Musa harus memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Alkitab berkata, bangsa yang susah diatur, saudaraku. Bangsa yang susah diperintah. Itulah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Musa. Pimpin bangsa ini untuk menuju ke tanah perjanjian. Di tengah perjalanan Musa tidak enak-enak, saudaraku. Musa tidak, mari santai-santai kita menuju ke tanah perjanjian. Sampai kita masuk di tanah perjanjian. Tidak, saudaraku. Tidak senang-senang Musa menuntun bangsa Israel. Musa harus mengalami begitu banyak tekanan. Dia rela meninggalkan kesenangan. Dia rela meninggalkan kenikmatan yang dia terima. Dia rela meninggalkan kehormatan orang yang tinggal di istana. Pasti itu selalu dihormati. Apalagi dia adalah bagian dari keluarga kerajaan Mesir. Dia sudah menjadi anak dari putri Firaun, saudaraku. Dia rela meninggalkan penghormatan, penyanjungan manusia,
yang dulunya dia dipuji-puji oleh banyak orang, dia dihormati oleh banyak orang, dia diberikan fasilitas apa saja yang dia perlukan. Dia rela meninggalkan segala kesenangan itu karena dia mau taat kepada perintah Tuhan. Dia taat, dia menderita, dia pimpin bangsa Israel yang susah diatur, bangsa Israel yang keras kepala, yang tegar tengkuk. Alkitab bilang, dia tuntun bangsa ini untuk menuju ke tanah perjanjian Tuhan. Tidak gampang saudaraku, orang kalau mengikut Tuhan harus rela meninggalkan saudaraku hal-hal kesenangan yang kita alami. Meninggalkan segala yang kita anggap, oh saya banyak kesibukan, banyak pekerjaan, saya tidak perlu untuk beribadah. Banyak orang Kristen cuma untuk beribadah, mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan mereka di rumah. Banyak orang Kristen cuma untuk mencari Tuhan, beribadah hari Minggu, mereka masih banyak baku hitung dengan Tuhan. Aduh, kalau saya mau ibadah, nanti pekerjaan saya belum selesai. Aduh, kalau saya mau berdoa, mau baca Alkitab, nanti waktu saya tersita banyak. Saudaraku, cuma hal sekecil itu banyak orang Kristen tidak mampu melakukan. Musa, dia rela meninggalkan kesenangan yang sudah dia terima. Dia rela meninggalkan kenikmatan yang sudah dia terima, yang dia sudah alami. Kehormatan dunia. Banyak orang sekarang, walaupun cara haram, namanya dihormati, oh saya mau. Yang penting tembus. Mau dihormati tetapi melakukan kejahatan, mencuri uang rakyat, korupsi. Mau dihormati tempat yang ada, tempat yang terhormat. Musa sudah alami itu. Dia sudah berada di tempat yang terhormat, di tempat di mana itu dia dihargai, dia disanjung, segala keperluannya lengkap. Semua, saudaraku, saya bilang Musa ini, kalau mungkin orang dunia akan bilang kepada Musa, Musa kamu bodoh sekali Musa. Musa kamu bodoh sekali. Kalau perkataan dunia, amin. Karena apa? Karena Musa rela meninggalkan segala kesenangan yang dialami. Banyak pemudi Kristen rela masuk agama lain, masuk Muslim, masuk agama seberang. Karena apa? Karena tahu, oh calon saya banyak uang, calon saya polisi, calon saya pejabat, banyak uang. Dia rela meninggalkan imannya kepada Kristus. Karena apa? Karena calonnya ada mobil Innova, ya baru Innova. Dia sudah imannya itu sudah kalah. Karena apa? Oh calon saya itu banyak uang. Saudaraku, tetapi Musa tidak seperti itu. Justru uang, kekayaan, kehormatan, nama besar, kemuliaan, dia lepaskan semuanya itu. Dia tinggalkan semuanya itu untuk dia belajar taat kepada firman Tuhan. Saudaraku, orang yang belajar taat dengan firman Tuhan, dia akan mengalami penyertaan Tuhan demi penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudaraku, hanya Musa yang disebut di dalam Alkitab, saudaraku, yang rela meninggalkan segala kesenangannya. Sehingga Musa, dia pernah bertatap muka langsung dengan Tuhan. Dia muka dengan Tuhan. Saudaraku, orang yang bisa bertemu muka dengan Tuhan adalah orang yang spesial. Kenapa Tuhan memberikan anugerah kepada Musa? Bisa bertatap muka dengan Allah. Karena apa? Iman dari Musa ini adalah iman yang paling teruji. Kasih Musa kepada Tuhan adalah kasih yang teruji dan sangat teruji nilainya. Karena dia rela meninggalkan segalanya untuk
taat kepada perintah Tuhan. Saudara, kita baca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saudaraku, lihat, ia menganggap satu penghinaan kalau dia tetap menikmati kekayaan dari Mesir, kalau dia tetap menikmati kehormatan, kedudukan yang istana Mesir atau kerajaan Mesir berikan kepada dia. Dia berkata, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada harta Mesir. Saudaraku, Yesus itu adalah harta yang terindah dalam hidup kita. Yesus itu adalah harta yang melebihi kekayaan kita, melebihi rumah kita, melebihi motor kita, mobil kita, melebihi jabatan kita. Yesus lebih dari segala-galanya. Dan ini yang Musa lakukan dalam dirinya. Dia menganggap bahwa Yesus, kemuliaan yang Yesus siapkan melebihi kesenangan yang dia pernah terima di dalam kerajaan Mesir. Saudara, bayangkan, ada begitu banyak konsekuensi yang harus diterima oleh Musa ketika dia taat kepada perintah Tuhan. Di mana di sini ayat yang selanjutnya, saudaraku, ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Saudaraku, lihat di sini. Ada satu konsekuensi yang fatal yang harus Musa siap terima ketika dia akan meninggalkan istana, meninggalkan kerajaan Mesir. Dikatakan ayat yang ke-27 tadi. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Dia berusaha taat kepada Tuhan walaupun ada satu konsekuensi yang berat, yaitu murka raja akan menimpa Musa. Tetapi itulah orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Inilah lagu ini cocok sekali dengan Musa. Karena banyak orang Kristen cuma bagus, cuma indah di saat menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Oh, lagunya enak sekali, merdu sekali suaranya, tetapi pada pelaksanaannya jauh dari lagu ini. Tetapi Musa, dia rela, saudaraku, dia belajar meninggalkan segalanya. Dia tidak takut kepada murka raja karena dia lebih mau taat kepada firman. Sebab itu Tuhan tunjukkan perkara yang ajaib dalam pribadinya. Laut yang ada di depan mata Musa itu, ketika bangsa Israel sudah tidak ada jalan, mereka sudah dikepung oleh tentara-tentara Mesir yang luar biasa. Mereka sudah dikepung, mereka tidak tahu lagi mau balik. Ada tentara, mau ke kiri ke kanan tidak bisa, mau ke depan, di depan itu ada laut, air yang besar. Tetapi inilah orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, dia akan mengalami dahsyatnya Tuhan itu. Amin. Orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan seperti Musa. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Taat kepada perintahnya dengan segala konsekuensi yang harus dialami. Apa yang Tuhan buat? Tuhan tunjukkan mujizat yang besar. Orang Kristen kalau mengalami mujizat, kalau mau mengalami mujizat yang besar, mengasihi Tuhan harus besar. Apa yang terjadi? Laut yang ada di depan Musa dan seluruh bangsa Israel, Tuhan keringkan. Tuhan buat jalan di tengah-tengah laut itu, sehingga bangsa Israel dapat lewat di laut yang sudah dikeringkan oleh Tuhan. Dan sekeliling kiri dan kanan itu seperti tembok air, saudaraku. Air ada di sebelah kiri dan kanan. Di tengah-tengah itu Musa dan bangsa Israel bisa menyeberang. Inilah cara Tuhan. Karena apa? Musa adalah pemimpin yang benar-benar tulus mengasihi Tuhan.
Dia rela tinggalkan segala kesenangannya. Bukan pemimpin yang korupsi, saudaraku. Tetapi sekarang banyak pemimpin-pemimpin itu justru sebaliknya. Tidak mau melihat rakyatnya senang. Biar rakyat susah, yang penting dompet saya tebal. Yang penting berangkas saja full. Justru Musa jauh dari pejabat-pejabat yang model seperti itu yang terjadi di hari-hari ini. Musa memperhatikan dan taat kepada perintah Tuhan. Dia rela harus menderita, harus taat kepada firman Tuhan. Dia rela, saudaraku, harus mengalami tekanan. Bangsa yang dia pimpin ini bukan bangsa yang manis-manis, bukan orang yang iya-iya saja ketika diperintah oleh Musa, tetapi bangsa yang suka melawan, suka memberontak kepada Musa, suka bersungut kepada Musa, selalu berteriak marah kepada Musa. Dia harus alami itu di tengah-tengah perjalanan dia menuntun bangsa Israel. Kalau mau dikatakan Musa ini ya luar biasa ya. Dia sudah terima segala kesenangan, dia sudah terima segala kehormatan, segala fasilitas, segala kenikmatan, tapi dia rela tinggalkan semua itu untuk hidup susah dengan Tuhan. Artinya apa? Susah itu hanya sesaat saja. Tetapi kemuliaan yang besar, kehormatan yang besar, Tuhan kerjakan bagi Musa. Tuhan siapkan hidup yang kekal bagi dia, saudaraku. Saudara ini berkati oleh Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudaraku, orang Kristen itu harus punya iman yang besar seperti Musa. Ayat 24 itu bagian pertama mengatakan, karena iman maka Musa. Saudaraku, kalau Musa tidak punya iman, dia pasti tidak akan meninggalkan segala kenikmatan yang dia pernah alami. Kalau Musa tidak ada iman yang besar kepada Tuhan yang dia sembah, dia tidak akan meninggalkan itu kesenangan dunia. Pasti dia akan berkata, biar saja. Ketika Tuhan memanggil dia menuntun bangsa Israel menjadi pemimpin, pasti Musa akan bilang kalau dia tidak punya iman, oh Tuhan, pakai saja orang lain. Hidup saya sudah senang. Kenapa? Tuhan mau panggil saya untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, membawa mereka keluar dari tanah ini dan menuju ke tanah perjanjian. Saya kan sudah senang di sini. Saya sudah jadi anak putri Firaun. Saya sudah senang luar biasa. Saya dihormati. Saya mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Saya sudah menjadi bagian dari kerajaan ini. Tetapi lihat, karena imannya kepada Tuhan, dia rela menderita. Orang Kristen kalau punya iman, jangan cuma suka cari yang enak-enak. Orang Kristen kalau punya iman kepada Tuhan, jangan menolak untuk pikul salib Tuhan. Orang Kristen yang punya iman, kalau dia benar-benar beriman kepada Tuhan, dia tidak hanya mengikut Tuhan karena mau cari berkat Tuhan semata-mata. Ketika sudah mengikut Tuhan dan Tuhan belum berkati, dia langsung bertanya. Dan dia berkata, tidak guna saya beribadah, tidak guna saya mencari Tuhan. Mana berkat Tuhan? Mana janji Tuhan? Karena apa? Tujuan dia mencari Tuhan, tujuan dia mengiring Tuhan hanya untuk memperoleh berkat. Saudaraku, lihat, Musa ini sampai-sampai tidak masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena dia sempat marah. Karena orang Israel begitu luar biasa mereka punya tegar tengkuk. Musa walaupun dia sudah sabar orang Papua bilang, saudaraku, sudah sabar sekali. Tetapi namanya menuntun bangsa Israel itu tidak gampang. Dia rela harus tidak masuk ke tanah perjanjian, tidak masuk ke negeri Kanaan, oleh karena dia menuntun bangsa itu. Tapi dia tidak pernah marah. Dia tidak pernah marah dengan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau bilang saya tidak masuk ke tanah Kanaan? Saya ini yang sudah berlelah-lelah. Saya ini yang sudah berlelah memimpin bangsa Israel. Kok saya ini yang tidak masuk dalam tanah perjanjian? Musa tidak berkata seperti itu kepada Tuhan. Musa tidak marah dengan Tuhan. Musa tidak mempersalahkan Tuhan. Tuhan, kan saya sudah meninggalkan segala kekayaan, kenikmatan saya sudah tinggalkan. Apa yang saya dapat?
masuk saya ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, kaki saya ini tidak menginjakkan kaki di tanah Kanaan. Saudaraku, Musa tidak pernah berkata seperti itu kepada Tuhan. Walaupun dia sendiri tidak sampai masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan, negeri yang penuh susu dan madu kata firman Tuhan, tetapi dia tetap taat menjalankan firman Tuhan. Kita dengarkan satu lagu, saudaraku. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Kalau kita belajar taat dengan firman Tuhan, taat dengan perintah Tuhan walaupun bagi kita itu sulit, saya percaya apa yang menjadi doa kita di hari-hari ini, apa yang menjadi kerinduan hati kita di hari-hari ini, apa yang menjadi bebanmu hari-hari ini, Tuhan akan jawab. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan akan menolong segala penderitaan kita. Taat perintahmu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan. Kalau kita pegang firman Tuhan, kita yakin Tuhan akan buka jalan dalam setiap pergumulan kita. Yang penting apa? Jangan pandangan mata kita selalu terfokus kepada kekayaan dunia. Jangan pandangan mata kita selalu terfokus kepada perkara materi. Perkara materi, apa-apa berkat Tuhan kita katakan materi, uang, kekayaan. Saudaraku, berkat Tuhan jangan selalu kita ukur dengan uang, dengan materi, dengan kekayaan. Kalau saudara bisa bernafas hari ini, itu adalah kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan kita masih hidup sampai hari ini. Jangan segala sesuatu kita kaitkan dengan materi. Berkat Tuhan kita ukur dengan kekayaan. Berkat Tuhan kita ukur dengan uang. Pandangan kita semata-mata hanya kepada perkara uang, kepada uang semata-mata. Tetapi Musa, walaupun harta, kekayaan, kehormatan sudah dia terima, tetapi rela meninggalkan semua itu karena dia belajar mengasihi Tuhan. Mari kita belajar mengasihi Tuhan. Mari kita belajar lebih dekat kepada Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari kita berdoa. Bawalah kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang beriman sungguh kepadamu. Jadikan kami pengikut-pengikut Kristus yang tahan uji, yang punya iman yang besar, punya iman yang teguh, yang belajar taat melakukan kehendak-Mu, yang tidak mengukur kebaikan Tuhan dengan perkara materi, yang tidak mengukur kebaikan Tuhan dengan berkat jasmani. Tetapi ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang kami alami hari lepas hari, pertolongan Tuhan yang kami terima setiap saat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatkan iman kami, karena sesungguhnya Engkaulah Yesus Kristus, harta yang terindah yang kami miliki dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah penolong kami yang setia. Haleluya. Amin.